Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Hafidzatul Rizkiyah dari Tadris Kimia 5A dengan NIM 12212183077 akan menyampaikan analisis dan sintesis jurnal untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan tema penelitian pendidikan karakter. Pertama, step sintesis yaitu analisis 10 jurnal, kemudian sintesis 10 jurnal, dan kemudian yang terakhir adalah usulan rencana penelitian. Jurnal pertama dengan judul pengembangan soal-soal kimia bermuatan nilai-nilai untuk memperkokoh karakter siswa. Penulis Sulastri Rusman Asria Arifa, Jurnal Tadris Kimia 3, 2 Desember 2018, volume 171 sampai 181. Jurnal ini bertujuan untuk menghasilkan soal-soal kimia SMA bermuatan nilai-nilai karakter, nilai-nilai yang terdapat pada soal yang dikembangkan seperti nilai-nilai intelektual, spiritual, etika, dan sosial. Kemudian, metode jurnal penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pengembangan research and development atau R&D dan menghasilkan produk yang dihasilkan. Sugiono 2012. Metode R&D yang diadopsi dalam penelitian meliputi tahap define atau pendefisian, desain, perencanaan, dan develop atau pengembangan. Hasil jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan soal-soal bermuatan nilai dikembangkan dapat diterima guru dan dipergunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Jurnal kedua dengan judul pengintegrasian nilai-nilai religius dalam buku pelajaran kimia SMA atau MA sebagai metode alternatif membentuk karakter insan mulia pada siswa. Penulis Agung Nugroho Catur Saputro. Tujuan jurnal ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan untuk mengetahui pemasukan nilai-nilai religius dalam buku pelajaran kimia SMA atau MA sebagai upaya mengintegrasikan pendidikan karakter. Metode penelitian ini yaitu dilakukan melalui kajian berbagai pustaka yang berkaitan dengan materi kimia dan nilai-nilai religius dalam ayat-ayat Al-Quran dan didukung dengan pengalaman selama mengajar dan menyusun buku pelajaran kimia. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, nilai-nilai religius dapat dimasukkan dalam buku pelajaran kimia SMA atau MA. Kemudian metode pengintegrasian nilai religius dalam buku pelajaran kimia SMA atau MA dapat ditempuh melalui pengutipan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema materi kimia di awal atau di dalam isi uraian materi pelajaran, disertai penjelasan makna yang terkandung dalam isi uraian materi pelajaran. Jurnal ketiga yaitu penilaian sikap sebagai dampak pengiring pembelajaran praktikum kimia. Penulis Niputunani Puspita Sari 1 Ketut Sundiana. Jurnal Pendidikan Kimia Undiska PISN 26141086 NIISN 2599380 volume 3 nomor 2 tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penilaian sikap sebagai dampak pengiring pembelajaran praktikum kimia. Metode penelitian ini yaitu gunakan adalah fenomenologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dikategorikan pendekatan fenomenologis karena berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Moleong 2006. Hasil dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan metode guru dalam melaksanakan penilaian sikap sebagai dampak pengiring pembelajaran kimia di SMA Negeri 3 Singaraja, meliputi tahap perencanaan yaitu tahap cara guru merancang penilaian sikap yang akan digunakan untuk menilai sikap siswa, tahap pelaksanaan yaitu cara guru melaksanakan penilaian dan mengimplementasikan nilai karakter pada siswa, tahap penilaian yaitu cara guru memberikan penilaian sikap setelah dilakukan dalam pembelajaran, dan tahap pengawasan yaitu tugas pengawasan. Jurnal yang keempat yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi ikatan kimia di kelas 10 SMA Negeri 5 Banda Aceh dengan penulis Sylvia Wulandari M. Nasir Mukhlis. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia JIMPK
Vol 3 nomor 2 85 sampai 93. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik di kelas 10 MIPA 2 SMA. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan atau menggambarkan kondisi, keadaan, dan situasi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada aktivitas peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi ikatan kimia. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan persentase hasil pengolahan dan analisis data terhadap penerapan mode discovery learning pada materi ikatan kimia diperoleh aktivitas peserta didik pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, yaitu 72%, 71%, dan 75%. Ketuntasan belajar peserta didik sebesar 71,87% dan tanggapan peserta didik terhadap penerapan model discovery learning sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning pada materi ikatan kimia dapat diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal. Aktivitas peserta didik memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan model discovery learning. Jurnal kelima dengan judul mengembangkan modul penilaian berbasis discovery learning untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa berbicara. Penulis Roni Wahyudi, Dwi Rukmini, Dwi Anggani, Linggar Barati. Received 19 Oktober 2018, accepted 15 Februari 2019 dan dipublish 20 Juni 2019. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan pengembangan penilaian berbicara berbasis penemuan untuk merangsang kreativitas dan pemikiran kritis siswa kelas 10 MIPA 3 SMA Sultan Agung 1 Semarang tahun ajaran 2017-2018. Metode penelitian ini yaitu menggunakan riset dan pengembangan atau R&D diterapkan dalam studi ini. Penerapan ini menggunakan kuantitatif dan data kualitatif melalui angket, wawancara, observasi, dan tes sebagai instrumen dalam mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai siswa setelah mereka diajar menggunakan modul penilaian berbicara berbasis penemuan. Hasil tes sampel berpasangan menghasilkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam nilai rata-rata siswa di post-tes dibandingkan dengan pretest. Jurnal selanjutnya, jurnal yang ke-6 dengan judul Penyusunan Bahan Ajar Kimia Inovatif Materi Laju Reaksi Terintegrasi Pendidikan Karakter Siswa SMA. Penulis Ramlan Silaban Bronika Septiani dan kawan-kawan. Dosen jurusan Kimia dan Prodi Magister Pendidikan Kimia Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh bahan ajar kimia yang inovatif yang terintegrasi pendidikan karakter pada subjek kurikulum laju reaksi berdasarkan kurikulum 2013. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif dan salah satunya dengan menggunakan dokumen sebagai objeknya. Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan research and development merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono 2010. Penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan kurikulum tahun 2013 dan BSNP. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan kurikulum tahun 2013 diperoleh rata-rata 3,60 adalah sarana yang sah, sangat layak untuk digunakan dan tidak perlu direvisi. Hasil analisis berdasarkan BSNP diperoleh aspek kelayakan isi 3,37 berlaku. Itu berarti sangat layak dan tidak perlu direvisi. Kelayakan bahasa 3,39 berlaku. Itu berarti sangat layak dan tidak perlu direvisi.
menyajikan kelayakan 3,44 berlaku, itu berarti sangat layak dan tidak perlu direvisi. Jurnal yang ketujuh dengan judul Penelitian Tanggung Jawab dan Disiplin Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share atau TPS Materi Sistem Koloid, dengan penulis Anis Solatin dan Leni Yuanita. UNESA Journal of Chemical Education Vol 1 nomor 2 pp 1-6 September 2012. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan tanggung jawab dan disiplin siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS pada materi pokok sistem koloid. Metode penelitian ini dengan cara pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu mengamati perilaku berkarakter siswa atau tanggung jawab dan disiplin selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang pengamat. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perilaku berkarakter terutama sikap tanggung jawab dan disiplin kelas 11 IPA 1 SMA PGRI 1 Kota Mojokerto menunjukkan rata-rata penelitian pada masing-masing RPP mendapat penilaian baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelatihan sikap tanggung jawab dan disiplin siswa berdasarkan indikator-indikator perilaku berkarakter di kelas 11 IPA 1 SMA PGRI 1 Kota Mojokerto telah berhasil dilatihkan. Meskipun dalam pengamatan perilaku berkarakter siswa terjadi penurunan pada salah satu RPP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jurnal yang ke-8 dengan judul Lesson Study pada mata kuliah Kimia Sekolah 1 sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pembangunan karakter atau karakter building. Penulis Elvinati Sumpono dan Hermansyah Amir. Jurnal Eksakta Vol 10 nomor 2 Desember 2012. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah penerapan lesson study dalam mata pelajaran kimia sekolah 1 dapat meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran serta membantu pembangunan karakter atau karakter building. Metode penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk rangkaian kegiatan lesson study yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, refleksi, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan observasi dan tes. Data hasil observasi dianalisis dengan merata-ratakan skor nilai hasil observasi, lalu ditentukan kategorinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari analisis ini yaitu dihitung dari rata-rata nilai dan ketuntasan belajar klasikal, sedang dari hasil observasi dihitung jumlah total skor yang diperoleh, kemudian tentukan kategorinya baik pada aspek efektif maupun psikomotor. Dari observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperoleh bahwa aktivitas belajar mahasiswa berada pada kategori baik. Selain itu juga diketahui bahwa penerapan lesson study juga membantu dalam pembangunan karakter mahasiswa. Jurnal yang 9 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Kimia dengan penulis Krishna Merdakawati, Chemistry Education, Faculty of Mathematics and Natural Science, Islamic University of Indonesia. Tujuannya untuk mengkaji implementasi pendidikan karakter yang nyata dan ideal dalam pembelajaran kimia. Metode yang dilakukan menggunakan 2 tahap dengan menggunakan responden ahli pendidikan kimia. Tahap yang pertama, deskripsi pelaksanaan pendidikan karakter dan pembelajaran kimia di sekolah menengah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner indikator. Dalam penyusunan kuesioner adalah sebagai berikut: deskripsi, urgensi penerapan, intensitas penerapan, strategi implementasi, dan tahap kedua yaitu menggunakan konseptualisasi dan konstruksi pendidikan karakter melalui pembelajaran kimia. Indikator dalam penyusunan kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: yang pertama deskripsi, yang kedua urgensi aplikasi, yang ketiga strategi implementasi, yang keempat kendala aplikasi, yang kelima aplikasi SMA, yang keenam aplikasi di LPTK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran kimia memerlukan peningkatan dan banyak bantuan dari pendidik kimia. Jurnal yang ke-10 pengembangan karakter siswa pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi menggunakan metode diskusi. Penulis Dita Anggraini Subakti dan Supartono.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik siswa yang muncul pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi dengan metode diskusi kompetensi konsep MOL siswa SMK. Metode penelitian ini dengan desain yang digunakan yaitu one group design. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau sensus, karena semua anggota populasi merupakan sampel dan sampai kurang dari 30 orang. Sampel penelitian ini terdiri dari 22 orang. Metode pengumpulan data adalah observasi sebesar 18 dan 13 yang termasuk dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata karakteristik sebesar 21. Dengan kategori baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 8 karakter siswa muncul selama pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan metode diskusi. 6 karakter yang muncul berada dalam kategori baik dan 2 karakter dalam kategori cukup. Kemudian pada sintesis jurnal, yang pertama yang kita bahas yaitu pelajaran kimia. Pada pelajaran kimia termasuk mata pelajaran pendidikan nasional, yang di dalam pendidikan nasional tersebut secara umum bukanlah hanya untuk mencerdaskan peserta didik dalam pengetahuan, tapi sikap dan perilaku siswa juga menjadi perhatian utama, apalagi dalam kondisi era global di mana banyak kasus terjadi penurunan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan karakter peserta didik. Kemudian proses pembelajaran pendidikan nasional, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik untuk meningkatkan nilai-nilai karakter pada pendidikan saat ini, khususnya dalam pendidikan kimia. Mata pelajaran kimia bukanlah semata-mata hanya mengandung teori, konsep, hukum, fakta-fakta, prosedur kimia sebagai ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu kimia juga mengandung muatan nilai-nilai spiritual, intelektual, etika, estetika, sosial, ekonomi, dan politik di dalamnya. Meskipun kurikulum 2013 yang juga dikenal sebagai kurikulum berbasis karakter menekankan pentingnya pengembangan karakter baik dari peserta didik melalui kegiatan pembelajaran di sekolah, baik melalui kegiatan intra atau ekstra, tetapi penerapan pada pembelajaran kimia masih minim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik untuk meningkatkan karakter pada siswa, salah satunya dengan cara mengaplikasikan soal dengan nilai-nilai pendidikan karakter, dengan cara mengembangkan bahan ajar kimia untuk mempermudah pengembangan bahan ajar kimia yang inovatif dan terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, salah satunya dengan metode discovery learning. Selain kurangnya nilai-nilai karakter pada peserta didik, salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah masalahnya lemahnya proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kimia, siswa yang mengalami kesulitan akan bersifat pasif, sedangkan siswa yang tidak mengalami kesulitan akan terlihat aktif, bersemangat, kritis, dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Wardani 2009. Maka dari itu, salah satu cara memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter yang inovatif dengan menggunakan metode discovery learning. Demikian analisis dan sintesis jurnal saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.